Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup, dan juga selalu mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan cerita pesugihan Cayapata dari Mas Rama Atmaja. Yang belum menyimak part sebelumnya, link videonya ada di deskripsi ya. Baik, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari berganti, Pak Johan tak kunjung menemui Arlang untuk melanjutkan ceritanya, membuat Arlang penasaran dan mencari tahu keberadaannya. Arlang melakukan pencariannya lagi, tapi kali ini tak sendiri. Arlang ditemani seorang perempuan yang biasa dia panggil Mami Diah. Mereka berdua menembus alam lain untuk mencari keberadaan Pak Johan. Mami Diah, dia seorang bidan di salah satu klinik di daerah Arlang yang mempunyai kelebihan khusus. Tapi terkadang tingkahnya seperti anak-anak kalau di dekat Arlang. Terkadang Arlang risih dan gak enak hati dengan suami Mami Diah. Tapi entah kenapa, suami Mami Diah takut kepada Arlang. Setiap Arlang berkunjung ke rumahnya, suami Mami Diah ketakutan. Arlang, Mami Diah, Rara Astami, Ki Singoludio dan Ki Danu pun tiba di alam sana. Tapi Arlang merasa sedikit takut. Dia masih teringat saat dirinya menerima pukulan telak. Hal ini membuatnya menjadi semakin waspada dan mudah kaget. Mereka mendatangi bibir danau. Air di danau itu sangat jernih. Sampai dasar danau pun nampak terlihat dari atas permukaan. Mereka berlima melanjutkan perjalanan. Sudah beberapa langkah mereka lalui, tiba-tiba ada puluhan ular mendatangi mereka. Mereka tak tahu datangnya ular tersebut dari mana. Tiba-tiba sudah ada dan mengerumuni kaki-kaki mereka. Arlang kaget dan tanpa sadar memeluk Rara yang berada di sampingnya. Ternyata di dunia sebelah, Rara bisa disentuh oleh Arlang. Kemudian hantaman panas menghampiri pipi Arlang. "Maaf Ra, aku kaget. Meluk kamu hanya refleks," terang Arlang. Mami Diah kemudian tertawa melihat Arlang kena gampol sama Rara. Berbeda dengan Ki Singoludio dan Ki Danu hanya memperhatikan saja. Arlang langsung malu. Dia berpikir kalau Rara ikut merasakan malu. Pasalnya, pipi Rara langsung memerah saat dia digoda Mami Diah. Ular-ular itu tak ada yang menyerang mereka. Mereka pun bingung. Tapi Mami Diah langsung merapalkan doa dan mengusir semua ular tersebut. Ketika Mami Diah selesai membaca doa, kemudian ular-ular itu pun menghilang dengan sendirinya. Setelah ini, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di dekat bukit, mereka melihat bangunan megah yang berada di atas bukit tersebut. Bangunan yang tak asing bagi Arlang. "Mi, itu rumahnya," terang Arlang sambil menunjuk ke rumah tersebut. "Lah, kenapa harus jauh-jauh dari sana? Mengapa tak langsung datang ke sini?" tanya Mami Diah dengan tatapan kecewa. "Hitung-hitung jalan-jalan Mi, mumpung lagi cuti." Jelas Arlang memegang pipi bekas tamparan yang masih terasa sakit. Kelimanya kemudian lanjut berjalan melewati jalan setapak. Samping kanan dan kiri jalan ada tumpukan batu yang tersusun rapi. Sesampainya di jalan menurun, tepatnya di dekat sungai kecil, mereka melihat seorang gadis cantik. Kecantikannya tak kalah dengan Rara. Gadis itu baru selesai mencuci pakaian. Arlang berpikir nakal. Dia ingin menggoda gadis tersebut sambil matanya mencuri pandang ke Rara. Maksud Arlang, dia ingin mengetahui apakah Rara cemburu atau tidak. Arlang berlari mendekati gadis tersebut. Arlang kemudian menyapa gadis itu yang ternyata
Itu adalah Susanti, anak Pak Johan. Susanti melempar senyum karena merasa kenal dengan Arlang. Ternyata inilah wujud Susanti di dunia sebelah. Dia tidak nampak menakutkan dan sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Mamas, sapa Susanti. Susanti? Sapa Arlang tersenyum melihatnya. Iya mas, ini Susanti, serunya menjawab. Sini, biar Mamas yang bawa, pinta Arlang sambil menyerobot keranjang berisi kain yang baru selesai dia cuci. Mereka pun mulai berjalan sejajar, sedangkan yang lainnya mengekor dari belakang. Sesekali Arlang melihat ke belakang untuk mengetahui ekspresi Rara. Tatapannya begitu sinis, cemberut, kesal, jengkel, dan terlihat marah. Ye, cemburu, gumam Arlang dalam hati sambil tersenyum dan terus menggoda Susanti. Mereka terus berjalan melewati jalan setapak mengikuti Susanti hingga sampai di tujuan. Tak berapa lama, nampak rumah gubuk dan mereka pun mendekati rumah tersebut. Lalu Susanti mempersilahkan semuanya untuk masuk. Susanti terlihat masuk terlebih dahulu. Ra, ayo masuk, pinta Arlang menarik tangan kanannya. Gak mau jawabnya melepaskan tangan kanan Arlang tanpa menatap. Nampaknya Rara masih kesal. Dia memilih berdiam di luar rumah bersama Ki Singoludyo dan Ki Danu. Rara ditinggalkan dan dia duduk di atas kursi kayu. Arlang meninggalkan mereka dan menyusul masuk ke dalam bersama Mami. Arlang dan Mami pun dipersilakan duduk, sedangkan Susanti pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Tak berapa lama, Susanti keluar kamar dan menemui mereka, sambil membawa makanan ringan beserta minuman. Tanpa pikir panjang, Arlang menyerobot makanan yang disuguhkan Susanti. Kemudian, tiba-tiba Susanti menepis tangannya. Ini untuk Rara, Ki Danu dan Ki Singoludyo, tegas Susanti. Mamas gak boleh memakan makanan di dunia ini, jelasnya mengingatkan. Oh iya, aku lupa, jawab Arlang sambil tersenyum dan menggaruk belakang kepalanya. Susanti keluar memberikan makanan kepada mereka. Lalu dia kembali menemui Arlang dan Mami. Susanti duduk, tersenyum menatap mereka berdua. Dia siapa? Dan Cayapata itu siapa? Tanya Mami menatap Arlang. Aduh, aku lupa menceritakan kisah ini pada Mami, gumam Arlang dalam hati. Arlang menjelaskan siapa Susanti dan siapa itu Cayapata. Mami terus mendengarkan sambil menganggukkan kepala beberapa kali. Selesai menceritakan semuanya, Arlang langsung memberitahukan maksud kedatangan mereka ke alam ini. Kalau kedatangan mereka tak lain adalah mencari tahu keberadaan Pak Johan, karena sudah beberapa hari tak menemui Arlang untuk melanjutkan ceritanya. Susanti nggak tahu. Yang Susanti tahu, ayah dibawa ke salah satu gunung, tapi Susanti tak tahu di mana letaknya, jelas Susanti. Mereka terdiam beberapa saat, lalu Susanti melanjutkan ucapannya. Katanya sih, supaya tidak bertemu dengan Mamas Arlang lagi, jelasnya lagi. Susanti ada di sini, tanya Arlang mengernyitkan dahi. Cayapata hanya membawa si pelaku pesugihan saja, sedangkan para tumbal akan dibebaskan sementara waktu, karena menjelang bulan Ramadan, tumbal akan pulang ke rumahnya masing-masing untuk menemui keluarganya yang masih hidup dan meminta doa, agar dosa-dosa para tumbal diampuni olehnya. Itu pun kalau keluarganya peka akan kehadirannya, jelas Susanti panjang lebar. Susanti masih mempunyai keluarga di alam nyata, seorang sepupu berjenis kelamin perempuan. Tetapi sepupunya tak mempunyai kepekaan terhadap makhluk astral, membuatnya tak tahu kalau Susanti masih ada. Sepupu perempuannya sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Anaknya mempunyai kelebihan dari kecil. Dia dapat merasakan kehadiran makhluk astral. Kalau Susanti pulang, pasti si anaklah yang memberitahukan kepada sang ibu. Dirasa sudah cukup mendapatkan informasi, Arlang pun pamit. Mereka merasa sudah cukup lama berada di alam ini. Mereka takut kalau raga mereka dimasuki oleh jin kafir, bila pagar diri yang mereka buat sudah jebol. Susanti memaklumi hal tersebut. Arlang pun berjanji bila ada waktu, mereka akan mengunjunginya lagi. Arlang dan Mami keluar rumah, dan Arlang pun mendekati Rara dan membujuknya agar tidak ngambek lagi. Namun, dia masih kekeh pada pendiriannya. Aku harus pulang,
Kalau tidak, aku tidak bisa kembali ke dalam ragaku, pinta Arlang dengan nada tinggi. Rara menatap wajah Arlang dan akhirnya mau diajak pulang. Mereka berjalan meninggalkan rumah Susanti sambil melambaikan tangan tanda perpisahan. Di sepanjang perjalanan pulang, Arlang menceritakan kepada Rara kalau Arlang dan Susanti tidak ada hubungan apapun. Rara masih tidak mau mengerti, dia memilih diam. Tapi Arlang tidak menyerah dan terus menjelaskan semuanya agar Rara tak marah. Semakin lama mereka berjalan, semakin jauh jarak yang ditempuh. Tiba-tiba Arlang mendengar suara azan subuh. Arlang terbangun dan sudah ada di dalam kamar. Alhamdulillah, kata Arlang. Arlang bangkit dari ranjang hendak mengambil wudhu. Arlang jalan dengan sempoyongan karena tenaganya terkuras habis. Lagi pula, dia baru saja pulih. Selepas sholat subuh, Arlang mengambil handphone dan menelpon Mami untuk mengetahui keadaannya. Alhamdulillah, Mami pulang dengan selamat. Arlang merasa lega dan kembali berbaring. Dia memiringkan badan ke kiri sambil memeluk guling. Dia merasa ada seseorang di belakang menemani tidurnya. Kalau dia terlentang, sosok tersebut ada di sebelah kanan. Arlang tidak berani melihatnya dan tangannya meraba sambil miring ke kiri, pura-pura tidak tahu. Tangannya menyentuh tubuh tersebut dan rasanya dingin. Arlang kaget, tapi masih berusaha untuk tetap tenang. Karena rasa penasaran, dia meraba bagian bawah. Masih sama, paha dalam hatinya. Tangan ini naik ke udara, seakan ada yang menghempaskannya dan tak boleh menyentuh bagian tersebut. Arlang masih penasaran dan di dalam posisi yang sama, tapi masih juga tidak berani untuk melihatnya. Dia mencoba meraba untuk kesekian kali, tapi belum disentuh, tangan sudah terhempas ke udara. Lalu disusul bau wewangian yang tak asing di hidungnya. Tak salah lagi, gumamnya. Rara, ganggu saja, sana pergi. Kasurku hanya muat satu orang, pinta Arlang dalam hati. Akhirnya Rara pun pergi dan duduk di kursi sambil memandang ke arahnya. Arlang membalikkan badan untuk melihatnya. Terlihat Rara sedang tersenyum. Rese lo, umpatnya. Dari sini Arlang tahu kalau makhluk seperti Rara mempunyai rasa cemburu. Tapi Arlang heran. Ketika Arlang mendekati wanita di dunia nyata, Rara tak pernah cemburu. Lain halnya dari bangsa dia. Dia cemburu dan ngambek. Ngambeknya melebihi ABG zaman now. Untuk meredam rasa cemburu Rara, susahnya minta ampun. Jumat 13 Maret 2020, tepatnya jam 3:30 dini hari. Sekali lagi Arlang mencari keberadaan Pak Johan. Setelah sampai di alam sana, dia mencarinya kesana kemari, sambil ditemani oleh Rara, Ki Danu, dan Ki Singoludyo. Sampai di rumah atau istana Cayapata, dia langsung masuk dan menjelajahi ruangan raksasa dengan tubuh kecilnya. Mengapa ruangan raksasa? Karena tinggi tubuhnya hanya 1 jengkal kalau diukur dengan jemari mereka. Namun anehnya tak ada satu orang pun. Pelaku pesugihan di tempat ini lenyap entah kemana. Hanya menyisakan beberapa makhluk terkapar di lantai karena terkena pukulan mereka. Arlang mencari petunjuk keberadaan Pak Johan dan para pelaku pesugihan lain. Susanti yang diikut sertakan dalam pencarian ini tak berani melanjutkan perjalanan. Dia takut kalau mengikuti mereka terlalu jauh dan bertemu dengan Cayapata. Dengan berat hati, mereka pun mengantar Susanti pulang ke rumah gubuknya. Setelah itu, Rara, Ki Singoludyo, dan Ki Danu masuk lebih dalam lagi ke alam tersebut. Suhu tubuh Arlang langsung dingin. Pandangan mata mulai berkunang-kunang. Perut berasa mual. Mas, pulang saja. Kalau dilanjutkan, Mas gak bakal bisa pulang ke dunia. Kami antar kamu pulang. Untuk masalah pencarian, serahkan pada Rara dan Ki Danu, pinta Rara. Nanti Ki Singoludyo menjagamu di rumah, ucapnya dengan tatapan was-was. Baiklah, kalian berdua harus lebih berhati-hati lagi, ujar Arlang dengan tubuh sempoyongan. Lalu secara tiba-tiba, Arlang tak sadarkan diri di alam mereka. Pandangan matanya menghitam. Pukul 8 pagi dia tersadar. Dia merasa pusing, mual dan meriang, sampai membuatnya menggigil kedinginan. Tak berapa lama, Rara dan Ki Danu pun pulang. Kepulangan mereka membawa kabar yang sangat baik.
Aku bernegosiasi dengan Cayapata agar bisa meminjam Pak Johan. Cayapata setuju meminjamkannya sesuai dengan janjinya tempo hari. Tapi dengan satu syarat, Mas harus menukarnya dengan mustika air mata duyung. Kalau tidak, Cayapata dan bala pasukannya akan menyerangmu lagi. Jelas Rara. Boleh, tapi mustika itu tak akan aku serahkan, ucapnya. Kalau Pak Johan kembali dan menceritakan pengalamannya lagi, akan kukuras habis. Setelah selesai bercerita, Cayapata akan kuhadapi agar tak kembali berulah, jawab Arlang. Singkat cerita, bertemulah Pak Johan dengan Arlang lagi. Pak Johan kemudian menceritakan kelanjutan dari ceritanya. Beberapa tahun selepas kepulangannya dari gunung itu, Pak Johan kini menjadi orang yang sukses. Hasil kebun dan sawahnya melimpah ruah. Kesuksesannya Pak Johan tak membuatnya bahagia. Kalau malam tiba, dia selalu didatangi oleh sosok tinggi besar. Hingga pada suatu malam, saat Pak Johan melamun, dia mendengar suara. Ketukan pintu. Dari situ, Pak Johan mulai gelisah. Dia tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Kira-kira siapa yang akan aku tumbalkan ya? Tanya Pak Johan dalam hati. Pak Johan duduk di ranjang, menyandarkan punggung ke dinding sambil menjambak keras rambut dengan kedua tangannya. Pak Johan berteriak kebingungan. Pak Johan mulai turun dari ranjangnya, lalu dia keluar kamar menuju pintu utama. Dia terus melangkah dengan detak jantung yang kian cepat. Peluh membasahi sekujur tubuhnya. Tangan dan kaki Pak Johan bergetar hebat. Tetapi dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Ternyata bukan, gumam Pak Johan dalam hati. Maaf Pak, malam-malam mengganggu, terang Sardi, seorang pemuda yang setiap harinya membantu Pak Johan di kebun miliknya. Bisa dibilang Sardi adalah salah satu karyawan Pak Johan. Masuk Sar, pinta Pak Johan, menyuruh Sardi masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun ngobrol di ruang tamu, tetapi pikiran Pak Johan melayang jauh. Dia hanya menjawab obrolan Sardi dengan anggukan. Sardi membicarakan mengenai kebun dan sawah milik Pak Johan. Sesekali dia memberi saran agar mempekerjakan orang lain juga, supaya pekerjaannya bisa lebih ringan. Pak Johan tidak kunjung membalas obrolan Sardi dan masih menjawabnya dengan anggukan, serta tatapan licik. Sudah aku putuskan, dialah yang akan jadi korban berikutnya. Ucap Pak Johan dalam hati kecilnya. Sardi berpikir tak enak. Mungkin Pak Johan sedang tidak bisa diajak ngobrol, tetapi tak memikirkan dampak yang akan dihadapi dan Sardi pun langsung pamit pulang. Oh iya Sar, kita ke kebun dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Tapi kamu jalan di bagian depan ya, pinta Pak Johan. Memang ada apa Pak? Aku kira Bapak sedang tidak bisa diganggu, ucap Sardi. Ayo kita jalan aja, nanti juga tahu, jelas Pak Johan. Mereka berdua pun berjalan menuju sawah milik Pak Johan. Ketika mendekati sawah, Pak Johan membaca mantra untuk memanggil Cayapata. Sardi kaget, dia mematung ketakutan. Terukir kengerian di wajah Sardi. Sedangkan Pak Johan tersenyum kecut, tapi batinnya bahagia. Makhluk apa ini? Teriak Sardi. Dia mengambil kayu patahan dari dahan pohon yang ada di dekat kakinya. Kayu berdiameter 10 cm dengan panjang 1 meteran itu dipegang dengan kedua tangannya, memukul ke udara. Pak, lari Pak, pinta Sardi sambil sesekali melihat ke belakang. Pak Johan masih tersenyum, membuat Sardi kebingungan dan terdiam dengan posisi kedua tangannya memegang kayu ke udara, sedangkan wajahnya menatap ke arah Pak Johan. Sardi berteriak yang tiba-tiba merasakan sakit di bagian dadanya. Dada Sardi terkoyak karena cakaran Cayapata. Luka cakarannya amat besar membuat Sardi tak kuat menahan berat tubuhnya dan akhirnya terjatuh. Pak Johan membalikkan badan meninggalkan Sardi dengan wajah penuh kepuasan. Sedangkan Cayapata menikmati darah yang keluar dari dada Sardi, lalu menyeret astralnya hingga keluar dari tubuh dan membawanya pulang ke istana untuk dijadikan budak. Di pagi hari, ada warga yang hendak pergi ke ladang. Dia kaget
karena melihat sosok mayat bersimbah darah yang tergeletak di jalan yang akan dilaluinya. Dia bergegas kembali untuk menceritakan kejadian tersebut pada para warga. Sardi diklaim tewas karena serangan binatang buas. Di tahun berikutnya, Pak Johan semakin sukses dan dia menjadi orang yang kaya raya. Pak Johan membangun rumah yang megah dan mewah. Dia pun membeli beberapa kendaraan yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Oh iya, ada bagian yang lupa dicantumkan. Di sini Pak Johan sudah menduda karena istrinya telah meninggal karena terserang suatu penyakit. Kejadian itu terjadi selang beberapa hari setelah Pak Johan pulang dari semedi. Karena sekarang sudah sukses, Pak Johan menjadi juragan terkaya di desanya. Namun dia tak sombong dan masih bersikap baik pada para warga. Pak Johan juga menjadi orang yang dermawan. Karena sifatnya tersebut, Pak Johan disegani oleh para warga. Hari berganti hari hingga tiba saatnya Pak Johan memberikan tumbal berikutnya. Kali ini korbannya seorang perempuan. Sebut saja namanya Mainah. Mainah bernasib sama, meninggal dengan luka cakaran. Tahun demi tahun pun sudah Pak Johan lewati, dan kali ini warga sudah mencium kalau ada yang salah dengan Pak Johan. Warga sudah mulai menduga kalau Pak Johan melakukan ritual pesugihan. Dipikir sudah kaya dan hartanya sudah melimpah ruah, Pak Johan sudah tak memberikan tumbal lagi. Dia bertobat dan mencoba mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Awalnya sih seperti itu, tetapi dia takut. Apalagi sudah waktunya Pak Johan memberikan tumbal. Aduh, gimana ini? Tak mungkin aku mengorbankan warga. Yang ada, mereka malah makin curiga. Tapi tak mungkin juga mengorbankan satu-satunya orang yang aku cinta, ucapnya dalam hati. Malam demi malam dilalui oleh Pak Johan dengan kegelisahan, hingga sampai malam pengorbanan datang. Jam 11 lebih 59 menit, Pak Johan sudah mempersiapkan semua persyaratannya. Tetapi masih ada satu syarat yang belum dia sanggupi, yaitu korban manusia. Tepat jam 12 malam, Pak Johan merapalkan mantra untuk memanggil Cayapata. Cayapata datang beserta bala tentaranya. Maaf tuanku, kali ini aku tak bisa memberikan tumbal, ucap Pak Johan memohon. Apa kamu bilang? Teriak Cayapata. Suara pukulan mengenai dada Pak Johan hingga terpental menabrak dinding. Aku akan mengambil anakmu, sambung Cayapata memicingkan mata dan menunjuk ke arah Pak Johan dengan penuh kebencian. Sekejap mata, Cayapata dan bala tentaranya menghilang. Lalu disusul suara teriakan dari dalam kamar putrinya Pak Johan. Pak Johan bergegas berlari menuju kamar putrinya sambil memegangi dada menahan sakit. Sampai di depan kamar putrinya, Pak Johan memegang daun pintu. Suara daun pintu dia goyangkan beberapa kali. Namun pintu tak kunjung terbuka karena terkunci dari dalam. Pak Johan berniat membukanya secara paksa. Kemudian pintu terbanting, terbuka menabrak dinding dengan suara yang amat keras. Pak Johan berteriak setelah mendapati putrinya tergolek lemas di lantai dengan mata terbelalak tak bernyawa. Dia berlari mendekati putrinya, lalu membawa jasad putri satu-satunya tersebut ke kamar yang biasa Pak Johan gunakan untuk ritual. Jasad Susanti dia letakkan di atas karpet merah. Lalu Pak Johan memanggil Cayapata. Cayapata datang memenuhi panggilannya. Pak Johan yang murka tak ingin lagi menyembah Cayapata. Malahan dia mengacak-acak tempat persembahan tepat di depan mata Cayapata. Hei manusia, kamu sudah berani kurang ajar terhadapku, teriak Cayapata dengan suara melengking. Pedang yang selalu Cayapata bawa di punggungnya kini ditarik, dikeluarkan dari sarung, dan langsung ditebaskan ke arah Pak Johan. Terdengar teriakan Pak Johan kesakitan. Tubuh Pak Johan melayang, terlempar dan jatuh. Pak Johan kesakitan dan dia bangkit dari tempatnya terjatuh. Pak Johan menatap sekitar, mencari Cayapata yang sudah tak terlihat lagi di pandangan matanya. Pak Johan berjalan tergopoh-gopoh mendekati Susanti, anak satu-satunya yang sudah belia itu. Pak Johan menangis menyesali apa yang telah dia lakukan. Tetapi apalah daya,
yang terjadi sudah terjadi. Pak Johan lari ke arah lemari dan dia mengacak-acak isinya untuk mencari sesuatu. Yang dicari akhirnya ketemu, sebuah keris dengan sarung berukiran naga. Keris itu dikeluarkan dari dalam sarung sampai dia melepaskan sarung kerisnya hingga jatuh ke lantai. Pak Johan membalikkan badan menatap jasad putrinya dari kejauhan. Air matanya mengalir deras. Pak Johan menarik nafas panjang, memegang keris dengan kedua tangannya, dan keris diangkat tinggi-tinggi. Lalu keris itu diayunkan ke dadanya sendiri. Keris itu menancap dan darah mengalir deras. Pandangan Pak Johan mulai kabur, tetapi dia masih mencoba berjalan mendekati jasad Susanti. Tubuhnya pun jatuh ke lantai tepat di samping jasad putrinya, dan tanpa sengaja tangan Pak Johan menyenggol lilin yang masih menyala yang terletak di altar pemujaan. Suara api memakan setiap barang yang ada di sekitar hingga menjalar ke seluruh ruangan. Api kian merambat hingga ke seluruh penjuru rumah, bahkan semua kendaraan mewah milik Pak Johan tak luput dari keganasan si jago merah. Melihat api yang sangat besar, para warga berbondong-bondong untuk memadamkannya. Karena besarnya api, selepas subuh baru bisa padam. Warga mengevakuasi jasad Pak Johan dan Susanti. Semua harta benda miliknya habis terbakar. Tak ada satu harta benda berharga milik Pak Johan yang tersisa. Pagi itu menjadi pagi yang mencekam bagi para warga. Apalagi kejadian setelah memakamkan jasad keduanya. Para warga yang hendak pulang ke rumah masing-masing melihat ribuan hama menyerang sawah dan kebun milik Pak Johan. Semua habis, tak tersisa sedikit pun. Setelah kejadian itu, warga merasa ketakutan. Hanya beberapa orang saja yang berani keluar rumah. Itu pun kalau ada keperluan mendesak. Selang beberapa hari, keadaan menjadi normal kembali. Namun tidak ada yang berani menceritakan kejadian yang menimpa Pak Johan dan keluarganya. Rumah Pak Johan rata dengan tanah dan sekarang menjadi kebun bambu tanpa pemilik. Jarang ada orang yang berani mendekati kebun tersebut. Tempat itu sekarang menjadi angker. Sedangkan sawah milik Pak Johan telah ditumbuhi ilalang dan rumput liar. Tak ada yang berani memakai sawah tersebut. Sawah itu dibiarkan tak terurus dan menjadi saksi akan kejadian ini. Demikian adalah sebuah cerita dari Pak Johan yang telah diceritakan kepada Arlang. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Rama sudah mengizinkan saya untuk membaca tweetnya di sini. Bagi teman-teman yang ingin membaca cerita-cerita lain dari Mas Rama, bisa kunjungi akun Twitternya di @ramaatmaja_HCR. Terima kasih juga kepada teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semangat puasanya ya. Jangan jadikan puasa alasan untuk rebahan aja. Terus beraktivitas dan berkarya. Salam untuk Mas Ruby Heru, Mas Yudi Wijoyo, Mbak Lutfita Sari, Mas Zainur Roziki, dan Mbak Konyil 94. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat, selamat santap sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.